Assalamualaikum everyone, namaku April. Di video kali ini kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih itu IPM? Nah, jadi IPM atau bisa disebut Human Development Index adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek dari yang berkaitan dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. Kemudian IPM itu diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990. Kemudian dipublikasikan secara terang dalam laporan tahunan Human Development Report. Nah, kemudian kita masuk ke titik inti dari IPM. Jadi IPM ini adalah salah satu aspek yang berdasar pada 3 titik atau 3 indikator. Yang pertama yaitu kesehatan, yang kedua adalah pendidikan yang dicapai, dan yang ketiga adalah standar kehidupan. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Tujuannya agar kalian bisa semakin paham IPM itu membahas tentang apa dan pengaruhnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini aku udah memilih salah satu jurnal yang berkaitan dengan pengaruh indeks pembangunan manusia, yang judulnya adalah pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yang diteliti oleh Ali Hardana, Jafar Nasution, dan Arti Damisa dari Institut Agama Islam Padang Simpuan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ini pendahuluan. Jadi gambaran atau pendahuluan, pengertian ya biasanya. Nah, kita langsung ke metode penelitian. Oke, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah daerah Kota Padang Simpuan. Nah, jadi peneliti ini melakukan penelitian tentang pengaruh IPM, pengaruh keuangan pemerintah daerah terhadap IPM itu dilakukan di daerah Kota Padang Simpuan. Nah, yang diteliti itu yang berkaitan dari Badan Pusat Statistik. Jadi yang diteliti oleh BPS, nah yaitu yang diteliti oleh orang-orang tersebut. Seperti contohnya yaitu Badan Pendapatan Daerah, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, itu yang diteliti oleh beliau-beliau. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan uji statistik dan deskriptif. Nah, tadi kan udah menentukan tempat-tempat yang diteliti oleh beliau. Nah, kemudian rasio-rasio apa yang diteliti? Nah, di sini udah dijabarkan. Yang pertama yaitu rasio derajat desentralisasi, kemudian rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah. Kemudian di sini ada uji normalitas data. Kemudian sampai hingga akhirnya kesimpulan. Nah, di sini karena udah melalui beberapa uji. Nah, di sini udah nemu nih hasilnya. Hasil penelitiannya yaitu rasio derajat desentralisasi terhadap IPM itu pengaruhnya 54,8%. Kemudian besar pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia, pengaruhnya 53,3%. Kemudian pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 54,4%. Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap IPM sebesar 75,7%. Besar pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM sebesar 35,6%. Kemudian derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan semuanya itu terhadap IPM secara simultan
pengaruhnya 99,9%. Nah, di sini jelas bahwa IPM ini sangat berpengaruh terhadap salah satu 3 sektor ini. Dan jurnal ini termasuk sektor tentang standar kehidupan. Jadi saat IPM-nya naik, maka keuangan daerah Padang Simpuan, kota Padang Simpuan ini sangat bagus gitu. Jadi kalau IPM-nya baik, maka keuangan daerah pun juga baik. Kemudian kita akan membahas dari sisi provinsi apa aja sih yang termasuk IPM-nya itu tinggi, mulai dari kesehatannya, pendidikannya, maupun standar kehidupannya. Oke, di sini aku udah nyiapin rilisan tentang IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dari BPS, rilisan tahun 2021. Nah, kenapa kok nggak 2022? Karena teman-teman tahun 2022 ini belum dirilis ya, belum dianalisis kira-kira apa aja sih IPM-nya berkembang dan enggak di provinsi-provinsi di Indonesia gitu kan. Nah, sekarang IPM yang tahun 2021 ini kita langsung membahas capaian pembangunan manusia dari tahun ke tahunnya. Nah, langsung kita masuk ke 2.2, pembangunan manusia di tengah disrupsi pandemi. Jadi di sini perkembangannya tuh sangat baik, walaupun di situ kita mengalami COVID-19 kan ya, pertumbuhannya selalu di atas 0,7%. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Indonesia masih meningkat 71,92 pada tahun 2019 menjadi 71,94. Jadi walaupun kita terserang pandemi, IPM di Indonesia itu terus meningkat ya. Jadi alhamdulillah. Nah, di sini ada grafik capaian IPM dan pertumbuhan Indonesia. Dari tahun 2010, nah sampai tahun 2021, IPM di Indonesia ini semakin meningkat, tapi ada penurunan di tahun 2020 ya. Langsung kita masuk ke capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat tumbuh 2.3. Nah, capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, harapan hidup saat lahir di Indonesia tahun 2021 itu 71,57 tahun. Angka ini dapat dideskripsikan sebagai anak yang baru lahir pada tahun 2021. Diharapkan dapat hidup hingga 71,57 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,10 tahun jika dibandingkan tahun 2020. Nah, oke, ini ada grafiknya capaian dan pertumbuhan harapan hidup saat lahir di Indonesia. Nah, kemudian kita langsung capaian dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan dalam pembentukan indeks manusia disusun dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jadi kita mengukur rata-rata anak yang lama sekolah itu kapan gitu ya. Lulusannya itu kira-kira lulusan apa. Nah, di sini semakin meningkat ya, 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Nah, kebanyakan banyak yang berkembang gitu ya, yang awalnya dulu masih SD, kemudian sekarang standarnya SMP, SMA. Nah, dan sekarang walaupun tuntutannya SMA, sekarang banyak dari anak Indonesia itu sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, di sini ada grafiknya, ya. Semakin tahun semakin meningkat. Oke. Nah, langsung kita masuk ke dari sisi provinsi mana sih yang IPM-nya selalu stabil, baik dari kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan yang selalu stabil. Nah, di sini ada data perankingan provinsi yang IPM-nya bagus. Oke, dan yang ranking 1 adalah dari Provinsi Aceh. Nah,
Aceh ini, Serambi Mekah ini ya, IPM-nya sangat-sangat bagus. Nah, dari tahun ke tahunnya itu selalu meningkat, baik dari lamanya sekolah, IPM-nya paling tinggi 72,18, pertumbuhannya 0,26 gitu. Dan Jawa Timur ini panjang sekali ya penjabarannya. Nah, pokoknya yang pertama itu adalah Aceh. Aceh ini sangat baik pertumbuhannya. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham tentang indeks pembangunan manusia. Baik, tadi kan kita udah bahas dari sisi regionnya, dari sisi daerahnya, kemudian dari sisi luasnya provinsi kita di Indonesia. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum semuanya.